Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita kembali lagi bertemu dalam pembahasan masih tentang patofisiologi penyakit pada saluran gastrointestinal. Yang kali ini kita bahas adalah penyakit Crohn atau Crohn disease dia ya. Nah, kita lihat di sini penyakit Crohn disease ini dia merupakan salah satu penyakit radang usus. Nah, penyakit radang usus dia termasuk penyakit radang usus yang tentunya dengan kategori itu sendiri dia menyebabkan terjadinya peradangan pada usus. Nah, tidak seperti saudaranya, seperti penyakit kolitis ulceratif yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Nah, dia ada perbedaannya nih dengan penyakit Crohn ini sendiri. Nah, kalau penyakit Crohn ini dia itu menyebabkan kerusakan dimanapun di saluran GI. Nah, berbeda dengan si ulkus ulceratif yang dia itu hanya menyerang usus besar saja. Nah, jadi kalau misalnya untuk Crohn itu sendiri kerusakan jaringannya ataupun peradangannya itu terjadi dimanapun di sepanjang saluran pencernaan dari mulut ke anus. Nah, itu dia. Nah, di samping itu, perbedaan yang lainnya, kolitis ulceratif dengan kolitis ulceratif yang diklasifikasikan kalau untuk kolitis ulceratif dan diobati dengan penyakit autoimun kan ya, itu udah kita bahas juga. Nah, kalau Crohn ini dia secara teknis tidak diklasifikasikan dengan penyakit autoimun, tapi dia itu diklasifikasikan sebagai penyakit yang berhubungan dengan imunitas. Nah, dia itu berkaitan dengan imunitas atau melainkan dia itu diklasifikasikan sebagai gangguan terkait kekebalan tubuh. Bedanya di mana tuh? Satu autoimun, satu lagi berhubungan dengan imunitas atau gangguan terkait kekebalan imun. Nah, kalau dengan autoimun, yang terjadi adalah sel-sel tubuh kita sendiri ataupun protein-protein tubuh sendiri yang memicu sistem kekebalan tubuh untuk menyerang dirinya sendiri kan ya. Itu yang namanya autoimun. Nah, yang terjadi pada penyakit Crohn adalah dia itu diduga dipicu oleh patogen. Jadi diduga dipicu oleh patogen bukan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi patogen itu sendiri adalah hal-hal asing yang masuk ke saluran pencernaan. Nah, untuk beberapa patogen yang telah terbukti terlibat itu adalah seperti Mycobacterium paratuberculosis, lalu ada lagi Pseudomonas dan juga Listeria. Nah, kita lihat di sini pada penyakit Crohn, sistem kekebalan tubuh itu dia beraksi terhadap patologi asing ini. Nah, tapi memang seharusnya dilakukan seperti itu kan ya? Bukankah imunitas kita memang seharusnya melawan patogen? Terus masalahnya di mana? Nah, jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Nah, kalau iyanya, karena target sistem imun adalah penyerbu asing dari luar tubuh. Nah, makanya dia ya wajar aja dia melawan si patogen-patogen asing ini. Tidak, kenapa? Karena respon peradangan yang terjadi pada penyakit Crohn ini, dia itu berskala besar dan tidak terkendali. Nah, itu dia permasalahannya, besar dan juga tidak terkendali. Sehingga dia itu lebih mengarah ke perusakan sel-sel di saluran pencernaan. Nah, bukan si patogen yang. Nah, untuk mekanisme yang terjadi, diduga yang terjadi adalah saat adanya kehadiran salah satu patogen nih dalam tubuh kita. Apakah itu Mycobacterium paratuberculosis kah, ataupun spesies Pseudomonas kah, ataupun spesies Listeria tadi. Nah, patogen tersebut nantinya akan mengaktifkan sistem imun kita kan ya? Kan nomornya seperti itu. Nah, diawali dengan presentasi pemaparan antigennya. Nah, seperti salah satu kalau ibaratnya tubuh kita bilangin kepada sel yang terpapar itu, nah ini ada nih ya sistem imun, di sini ada molekul yang mau menginfeksi deh kayak gitu. Nah, hal ini kan kejadian normal, nah memang seperti itu adanya. Nah, sehingga berikutnya yang terjadi adalah keterlibatan sel T helper. Nah, nih sel T helper itu sendiri. Nah, yang mananya nanti kalau sel T helper udah ikut serta ke tempat terjadinya
invasi itu sendiri. Nah, sel helper ini akan masuk ke tempat terjadinya invasi dan akan melepaskan sitokin. Nah, kita tahu bahwa sitokin ini dia merupakan molekul-molekul peksinalan sel ataupun molekul-molekul yang akan mentransmisikan pesan antar sel dalam tubuh kita. Nah, sitokin yang dilepas itu nantinya akan beberapa sitokin akan dilepaskan seperti interferon gamma, tumor nekrosis faktor alfa. Nah, yang nantinya sitokin ini akan merangsang untuk memberikan respon peradangan ataupun inflamasi. Nah, yang terjadi berikutnya adalah sitokin tersebut juga akan menarik proses peradangan lainnya seperti makrofag. Nah, yang mana nantinya makrofag ini seperti yang sudah kita tahu, dia itu akan melepaskan lebih banyak lagi senyawa-senyawa peradangan lainnya. Seperti nih, radikal-radikal bebas kah itu, ataupun protease kah itu, ataupun nantinya faktor-faktor pengaktifasi platelet. Nah, lebih banyak lagi bakal dilepaskannya. Yang semuanya nanti itu akan ikut berkontribusi terhadap proses peradangan tentunya. Nah, kita lihat di sini meskipun belum dipahami sepenuhnya, yang terjadi pada penyakit Crohn diperkirakan adalah terjadinya disfungsional. Nah, disfungsi pada tahapan-tahapan normal ini. Semua tahapan yang kita bahas tadi adalah tahapan normal tubuh kita. Tetapi pada penyakit Crohn adanya kecacatan ataupun adanya terjadi disfungsional terhadap tahapan tersebut. Nah, disfungsional yang dimaksud di sini dia itu nantinya akan mengarah ke inflamasi yang tidak terkendali. Misalnya dari tahapan normal tadi ini sepanjang apakah pengenalan dengan sel, lalu pelepasan sitokin, lalu penarikan makrofag, lalu pengeluaran faktor-faktor radang lainnya yang itu adalah normal. Nah, yang terjadi pada penyakit Crohn dia itu disfungsional terhadap salah satu tahapan tadi ataupun satu atau lebih tahapan tadi yang mengakibatkan inflamasinya itu tidak terkendali. Yang seharusnya kalau inflamasi kan kalau sudah habis yang menginvasi ya sudah berhenti kayak gitu kan ya infeksinya inflamasi itu sendiri. Nah, ini karena dia disfungsional dia itu inflamasinya tidak terkendali. Nah, dengan terjadinya peradangan yang tidak terarah itu, yang tidak terkendali itu berarti nantinya juga akan menyebabkan banyaknya protease yang dilepaskan. Protease itu nantinya juga banyak dilepaskannya pengaktifan trombosit juga, yang radikal-radikal bebas juga banyak yang dilepaskan dari proses inflamasi yang berlebih itu sendiri di sekitar, tentunya dilepaskannya di sekitar jaringan pencernaan kita, sehingga nanti akhirnya menyebabkan penghancuran jaringan yang sehat karena selalu berlebihan inflamasinya itu sendiri. Nah, disfungsional yang terjadi pada respon imun pada penyakit Crohn ini diduga disebabkan oleh faktor-faktor genetik. Nah, jadi diduga faktor yang mempengaruhi adalah faktor-faktor genetik dia. Nah, dan melihat kasus-kasus yang terjadi pada pasien yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit Crohn, nah itu dia memang berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit yang sama dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayatnya. Nah, sejumlah gen itu juga sudah diidentifikasi dan diduga berkontribusi dalam berkembangnya penyakit Crohn di tubuh seseorang. Salah satu gen yang diduga sangat mempengaruhi yaitu adalah gen NOD2. Nah, ini gen NOD2 yang sekarang disebut juga dengan CARD15. Nah, ini dia diduga terjadinya mutasi frame shift pada gen ini, pada gen NOD2 ini. Nah, umumnya normalnya dalam ekspresi gen, nah kita kan tahu bahwa nukleotida itu dia dibaca sekali kelompok, sekali 3, ya kan ya? Nah, jadi kalau misalnya adanya penambahan atau pengurangan 1 atau 2 nukleotida ini, yang terjadi adalah semua nukleotidanya dia nggak kebaca. Nah, misalnya ini seharusnya apa gitu, sama kedua-duanya kayak gitu kan ya. Nah, baru dia diterjemahkan, oh ini artinya adalah pemproduksian protein ini misalnya gitu, atau pemproduksian apa gitu. Nah, kalau sekarang kalau misalnya adanya penambahan nukleotida yang lain
ataupun pengurangan nukleotida yang lain, seperti itu yang berbeda dari yang seharusnya. Nah, yang seharusnya itu apa? Nah, nantinya tentunya asam amino yang dikodekan nantinya juga akan sangat berbeda. Nah, nantinya juga akan sangat berbeda yang dihasilkannya. Nah, kalau misalnya asam amino yang dihasilkan sudah berbeda, ya protein yang dihasilkannya juga akan berbeda fungsi atau kita sebut dengan disfungsional gitu, tidak menjalankan fungsi. Pada dinding usus sendiri, kita tahu bahwa dinding usus itu memiliki banyak gundukan dan lekukan. Nah, banyak gundukan dan juga lekukan. Nah, dinding tersebut kan kita tahu bahwa dia itu terdiri atas beberapa lapisan, ada mukosa, lalu ada submukosa, ada otot, dan lapisan serosa. Nah, dalam keadaan normal, sebenarnya patogen itu kan tidak bisa langsung menembus dinding usus, tetapi diduga pada penderita penyakit Crohn adanya kecacatan atau defek pada dinding usus penderitanya, sehingga membuat jaringan epitel itu lebih mudah dimasukin oleh patogen-patogen tersebut. Nah, setelah masuk tentunya nanti bakalan mencetuskan atau menstimulasi ataupun merangsang adanya respon imun dari tubuh, adanya presentasi antigen, dan nantinya ada mengakibatkan peradangan yang tidak terarah dan tidak terkendali seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, saat-saat usus sel kita meradang terus rusak, nah sel-sel kekebalan imunitas kita itu dia dapat menyerang ke bagian mukosa yang lebih dalam, membentuk granuloma dia berusaha melingkupi atau menselimuti patogen-patogen yang dianggap asing seperti itu. Nah, kalau kita lihat bentuknya itu sendiri, nah ini dia nih granulomanya. Nah, ini granulomanya itu sendiri. Dia mencoba untuk mengengkung ataupun menyelimuti apapun yang dianggap asing oleh tubuh. Nah, yang terjadi pada akhirnya adalah peradangan ataupun kerusakan sel yang terdapat pada dinding usus. Nah, terbentuknya bisul ataupun tuka. Nah, hampir sebentuknya itu seperti kawah nih di dinding usus itu sendiri. Nah, seperti pada gambar kita lihat di sini. Beberapa dari penyakit radang usus lainnya seperti kolitis ulceratif. Nah, dia itu cuman menyerang peradangan itu sampai mukosa dan submukosa aja dia. Cuma sampai di sini aja, mukosa dan submukosa. Nah, kerusakan itu cuma sampai di situ aja. Namun, untuk penyakit Crohn ini, kerusakan dan peradangannya itu lebih luas daripada itu. Sehingga dia itu seluruh lapisan dinding mukosa dan serosa. Nah, sampai ke bawah ini juga diserang. Kena dia semuanya. Nah, oleh karena itu dia juga disebut sebagai peradangan transmural. Nah, nih transmural. Nah, transmural itu menyerang semua lapisan seperti itu. Nah, perbedaan lainnya adalah area peradangan yang terjadi tersebar dan tidak berlanjut antara satu peradangan dengan peradangan lainnya. Nah, itu tersebar dia, tidak berlanjut di antara satu peradangan dengan peradangan lainnya, berbeda dengan kolitis ulceratif yang itu emang bersambung kan ya, mulai dari rektum nanti ke semua usus besar. Kalau ini enggak, dia itu tidak berlanjut dia dan tersebar. Nah, sehingga jaringan usus yang terlihat itu akan memiliki ada jaringan sehat nantinya, ada jaringan yang rusak. Jadi jaringan sehat itu bakal diselang-selingi dengan jaringan yang meradang. Nah, nantinya dia akan membentuk seperti batu-batu bulat nih, kayak ubin di lantai nih, kelihatan di sini kan ya. Nah, bentuknya seperti ini nantinya. Nah, perbedaan yang terakhir dengan penyakit radang lainnya adalah seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, penyakit Crohn ini dapat mempengaruhi semua area atau area manapun pada saluran gastrointestinal. Nah, area manapun pada gastrointestinal itu sendiri. Namun yang paling umum dia itu biasa mempengaruhi ileum dan kolon, kedua-duanya dia yang paling umum. Nah, berikutnya hanya menyerang usus besar saja. Berikutnya baru dia hanya menyerang ileum saja, lalu berikutnya hanya menyerang kolon saja atau usus besar saja seperti itu. Nah, walaupun begitu bagian-bagian tersebut dia itu hanya yang paling umum terjadi.
Cuma secara garis besar dia itu bisa mempengaruhi semua bagian saluran pencernaan dari mulut ke anus. Jadi ini adalah yang paling umum aja. Cuma sebenarnya dia bisa menyerang semuanya. Nah, kalau untuk gejalanya sendiri, umumnya penderita penyakit Crohn ini akan mengalami atau mengeluhkan rasa sakit atau rasa nyeri pada bagian kuadran kanan bawah. Nah, ini biasanya mencerminkan bagian tempat yang terkena dampaknya itu sendiri. Nah, kuadran bawah ini nih, dia kan posisi ileum kita. Nah, di mana kalau kita sebelumnya sudah kita bahas, kalau yang sering terjadi itu adalah seringnya pada bagian ileum dan juga kolon gitu ya. Nah, gejala umum lainnya adalah berupa diare dan juga ditemukannya darah pada tinja. Nah, kalau untuk darah ini sendiri kita tahu bahwa yang dirusaknya itu adalah sel-sel atau jaringan pada usus kita dan bersifat transmural. Nah, sehingga dia itu dapat kalau waktu pas jaringan itu rusak tentunya dapat disertai dengan adanya darah seperti itu. Nah, itu ditemukan pada tinja. Nah, sementara kalau untuk diare sendiri kita tahu bahwa fungsi usus besar kita adalah untuk menyerap kembali air. Nah, sekarang kalau misalnya sel-sel pada usus ini sendiri sudah rusak, bisa nggak kira-kira si usus besarnya itu menjalankan fungsinya? Ya tidak bisa. Makanya nantinya proses reabsorpsi H2O ataupun air itu tidak berjalan dengan sempurna sehingga H2O banyak dikeluarkan bersama tinja yaitu menyebabkan diare. Nah, itu kalau yang terdampak itu adalah usus besar. Sementara kalau misalnya yang terdampaknya itu adalah usus halus. Nah, yang terjadi adalah gejala berikutnya yaitu malabsorpsi karena kita tahu fungsi dari usus halus itu sendiri adalah untuk menyerap nutrisi. Sekarang nutrisinya itu tidak diserap dengan sempurna karena kerusakan sel pada usus halus itu. Makanya dia itu akan mengakibatkan malabsorpsi. Berikutnya, kalau untuk terapinya sendiri, pengobatan penyakit Crohn biasanya akan melibatkan obat-obat antiinflamasi, lalu antibiotik juga. Nah, kalau untuk antibiotik itu dia akan membantu mengontrol bakteri di usus. Nah, mengontrol bakteri di usus yang biasanya disebut dengan pertumbuhan bakteri yang berlebih gitu ataupun bakterial overgrowth. Nah, karena tadinya kan di situ ada banyak kandungan airnya juga, luka juga di sananya seperti itu. Nah, itu kita tekan perkembangan bakterinya itu dengan antibiotik dan juga kita dapat memberikan imunosupresan. Nah, selain untuk mengontrol bakteri usus juga dapat digunakan untuk antibiotik juga dapat digunakan untuk menekan atau mengurangi respon imun karena kita tahu bahwa beberapa jenis antibiotik juga memiliki efek anti-inflamasinya kan ya. Nah, jadi jika pasien memiliki gejala yang parah, baru kita dapat mempertimbangkan pemberian imunosupresan, yaitu seperti kortikosteroid. Nah, jika pengobatan tidak bisa ataupun tidak efektif diberikan pada pasien, kita dapat mempertimbangkan untuk pemberian operasi atau pembedahan. Nah, tetapi tindakan operasi di sini sangat berbeda ya dengan operasi pada ulceratif colitis, di mana pada penyakit Crohn operasi pengangkatan itu tidak akan menyembuhkan. Tidak akan menyembuhkan, dia tidak akan sembuh kalau untuk penyakit Crohn dan pengangkatan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa dia itu dapat terjadi dimanapun di sepanjang saluran GI. Sementara kalau untuk ulceratif colitis yang bisa lakukan pembedahan, dia itu bisa sembuh karena cuma menyerang di saluran usus besar saja. Nah, itu yang harus dipertimbangkan berikutnya untuk pembedahan pada penyakit Crohn sendiri. Untuk merangkum pembahasan kita tentang penyakit Crohn ini sendiri, nah dapat kita simpulkan bahwa penyakit Crohn itu merupakan salah satu penyakit radang usus yang dia itu dapat terjadi dimanapun radangnya di seluruh saluran GI, di sepanjang saluran GI itu sendiri. Penyakit ini berhubungan erat kaitannya dengan imunitas yang dicetuskan oleh patogen. Nah, dicetuskan oleh patogen yang terjadi adalah terjadinya disfungsi pada tahapan-tahapan imunitas itu sendiri dalam mempertahankan homeostatis tubuh kita. Nah,
sehingga nantinya inflamasi yang tercetuskan itu sendiri akan bersifat tidak terkendali. Nah, kalau sudah tidak terkendali, dia akan cenderung menyebabkan terjadinya penghancuran jaringan tubuh sendiri. Nah, hipotesis yang paling besar itu, yang paling kuat itu, disfungsi tahapan itu terjadi karena adanya mutasi gen, khususnya terjadi pada mutasi gen NOD2 atau yang disebut juga dengan CARD15. Nah, untuk gejalanya sendiri, gejala yang umumnya dirasakan oleh penderita adalah nyeri yang biasanya terjadi pada sisi sebelah kuardan kanan bawah, yaitu tempat lokasi ileum, tempat di mana umumnya penyakit ini terjadi seperti itu. Nah, gejala berikutnya berupa diare. Nah, karena yang disebabkan oleh disfungsi dari usus besar kita yang fungsinya adalah untuk penyerapan kembali cairan tubuh. Nah, berikutnya adalah ditemukannya darah dalam tinja. Nah, ini karena rusaknya sel-sel yang ada di dinding usus kita. Nah, berikutnya adalah malabsorpsi. Nah, ini kalau radangnya itu atau inflamasinya itu sendiri terjadi pada usus halus. Karena usus halus kita tahu bahwa fungsinya adalah untuk absorpsi nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sementara itu untuk terapinya sendiri dapat kita berikan antiinflamasi karena dia berupa radang. Nah, lalu kita berikan antibiotik untuk menekan pertumbuhan bakteri salah satunya, dan juga dapat kita pertimbangkan untuk pemberian imunosupresan. Nah, ini untuk kasus yang lebih parah. Nah, sekian pembahasan kita tentang penyakit Crohn. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi dalam pembahasan penyakit lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.